Hai semua pecinta sepak bola Timnas Sport New, untuk mendapatkan video menarik silahkan dukung channel ini, jangan lupa subscribe, komen dan like YouTube kami, Timnas Sport New. Shin Tae-yong ungkap alasan ganti 9 pemain starting line up Timnas U19 Indonesia vs Filipina. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Shin Tae-yong, melakukan perubahan besar-besaran terkait taktik formasi Garuda Nusantara untuk menghadapi Filipina. Terlihat, ada 9 pemain yang sebelumnya tidak bermain dari menit pertama dan langsung diturunkan ketika berjumpa Filipina. Laga Timnas U19 Indonesia melawan Filipina merupakan pertandingan keempat grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Timnas U19 Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 5-1. Ada 9 pemain yang langsung diturunkan oleh Shin Tae-yong sejak menit pertama. Mereka adalah Kadek Arel Priyatna, Muhammad Ferrari, Rezi Al-Hudaifi, Ferdiansyah Cecep Surya, Zanadin Faris, Subhan Fajri, Alfriyanto Niko, Edgar Tamping, dan Rabani Tasnim Sidik. Pemain-pemain seperti Ronaldo Kuate, Kakang Rudianto, Mikael Tata, Hoki Caraka, Arhan Fikri, harus berada di bangku cadangan terlebih dahulu. Masuknya ke-9 pemain itu mengubah gaya permainan Timnas U19 Indonesia. Terbukti di babak pertama, Timnas U19 Indonesia unggul 3-1 atas Filipina. Pada babak kedua, Timnas U19 Indonesia menambah 2 golnya dan membawa mereka mengakhiri pertandingan dengan skor 5-1 atas Filipina. Shin Tae-yong pun mengungkapkan alasannya melakukan perubahan besar-besaran di laga melawan Filipina. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin para pemainnya mempunyai kebugaran yang fit dalam pertandingan terakhir berjumpa Myanmar. Dijadwalkan, Timnas U19 Indonesia akan melawan Myanmar pada laga terakhir grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot, Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022. Jadi untuk antisipasi fisik buat laga selanjutnya, saya memutuskan mengganti hampir semua starting 11. Jadi semua pemain hari ini dapat menit bermain dan bekerja keras. Jadwal padat memang membuat Shin Tae-yong harus putar otak untuk melakukan rotasi. Maklum, Timnas U19 Indonesia harus bertanding 2 hari sekali. Saya ucapkan terima kasih, ucap Shin Tae-yong. Raihan 3 poin ini membawa Timnas U19 Indonesia naik ke peringkat ketiga dengan mengemas 8 poin. Di posisi pertama masih ditempati Vietnam dan kedua ada Thailand yang sama-sama mengumpulkan 10 poin. Shin Tae-yong ungkap kunci kemenangan Timnas U19 Indonesia tanpa Marcelino Ferdinand. Timnas U19 Indonesia sukses menang besar atas Filipina 5-1 meski bermain tanpa Marcelino Ferdinand dalam laga lanjutan grup A Piala AFF U19 2022. Laga antara Timnas U19 Indonesia vs Filipina yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 itu tetap bergulir seru meski tanpa adanya Marcelino Ferdinand. Tim asuhan Shin Tae-yong tetap main garang dengan melesatkan 5 gol ke gawang Filipina dan membawa Timnas U19 Indonesia menjaga asa di turnamen ini untuk lolos ke babak selanjutnya. Padahal dalam laga ini pelatih Timnas U19 Indonesia harus kehilangan salah satu pemain kuncinya yakni Marcelino Ferdinand. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand saat ini diharuskan istirahat karena mengalami cedera. Pemain Persebaya Surabaya itu mengalami cedera saat melawan Thailand pada Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022 lalu. Akibat dari cedera itu, ia diharuskan istirahat selama hampir 2 bulan dan dipastikan tak akan bisa turun hingga akhir di Piala AFF U19 2022 ini. Namun, hilangnya Marcelino Ferdinand ternyata tak berpengaruh banyak pada skuad Garuda Nusantara. Sebab Shin Tae-yong ternyata sukses melakukan perubahan pada tim dan tidak ketergantungan dengan Marcelino saja. Pelatih asal Korea Selatan itu membeberkan bahwa keberhasilan Timnas U19 menaklukkan Filipina karena memang ia meminta para pemain tampil semaksimal mungkin. Memang Marcelino tidak akan bisa main untuk turnamen kali ini karena cedera. Jadi saya berusaha mengubah mental pemain agar para pemain mengorbankan diri, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 seusai pertandingan. Pelatih berusia 52 tahun itu menekankan bahwa para pemain sejak awal sudah diberi tahu harus menampilkan yang terbaik.
Dengan kehilangan satu pemain, pemain yang lain diharapkan bisa mengisi kekosongan dan pengorbanan itu berbuah hasil. Itu ditegaskan ke pemain, para pemain pastinya berusaha dan tahu juga di tim kita sudah mulai menjadi satu, ucapnya. Lebih lanjut, dengan memiliki mental luar biasa seperti saat menghadapi Filipina dan tampil tanpa Marcelino. Sin optimistis para pemain akan menunjukkan perkembangan lebih baik ke depannya. Kedepannya ada perkembangan dan progres yang baik, tuturnya. Sementara itu, kemenangan tim Merah Putih atas Filipina ini pun sukses membawa tim naik ke peringkat 3 dengan mengemas 8 poin, sedangkan untuk posisi puncak klasemen sementara sendiri saat ini masih dihuni oleh Vietnam dengan mengemas 10 poin. Poin mereka sama dengan Thailand yang sampai saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara grup A Piala AFF U19 2022. Timnas U19 Indonesia masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya dengan wajib meraih kemenangan dalam laga melawan Myanmar pada Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022 nanti.